Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel saya Antosan Wedding, channel yang bermuatan konten positif, konten-konten mengenai wedding dan dekorasi. Semuanya dikupas secara lengkap hanya di channel ini. Karena itu teman-teman semuanya, jangan pernah bosan untuk mengikuti setiap video-video dari saya. Mungkin salah satu video dari saya dapat bermanfaat dan dapat memberi inspirasi bagi teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana cara pembuatan pelaminan yang mudah, simpel, dan dari bahan yang sederhana. Namun sebelum kita lanjut pada videonya, alangkah lebih baiknya teman-teman subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol notifikasinya agar dapat teman-teman mengikuti setiap video-video terbaru dari saya. Dan juga berikan like dan komentarnya, dan juga kalau perlu di-share dan bagikan kepada teman-teman kalian jikalau kalian suka. Apabila teman sudah subscribe, yuk kita berangkat kembali kepada videonya. Pada masa sekarang ini pelaminan sangat dicari dan dibutuhkan oleh para konsumen kita teman-teman, apalagi dalam acara pesta perkawinan atau pesta pernikahan. Kalau pelaminan kita itu bagus dan tampak indah, niscaya mereka tidak bosan dalam memandangnya dan mereka akan berkeinginan atau tertarik untuk menyewa jasa kita dalam perhelatan akbar mereka tersebut. Jadi teman-teman, kalau ingin membuat sebuah pelaminan yang megah, tentulah tidak kita ragukan lagi akan ketertarikan dari para konsumen tersebut. Karena pelaminan yang mewah itu sangat sulit sekali didapatkan. Dan harganya pun sangat mahal teman-teman. Apalagi desain-desainnya yang memiliki kreativitas tinggi. Kebanyakan sekarang ini pelaminan mewah itu yang namanya ada pelaminan Maroko, ada pelaminan kastil dan segala macamnya. Kalau untuk pelaminan kastil itu tidak terlalu minat para konsumen teman-teman, karena desainnya yang begitu unik ataupun aneh di mata para penonton. Namun sebagian juga senang dengan pelaminan kastil. Jadi usahakan membuat pelaminan Maroko agar supaya pelaminan kita itu seperti gaya-gaya Eropa. Gitu teman-teman. Kalau pelaminan kita bagus, dekorasi kita pun bagus, maka para konsumen akan selalu berminat untuk memakai jasa kita ke depannya nanti. Jadi usahakan dalam mendekorasinya itu sebagus mungkin. Kalau teman-teman mampu melakukannya, baik penataan maupun pengaturan dari alat-alat dekorasi itu, aksesorisnya tepat pada sasarannya, maka pelaminan itu akan tampak indah dan juga akan tampak megah dipandang mata. Jadi teman-teman harus memahami betul bagaimana cara dekorasinya. Untuk dekorasi ini sendiri teman-teman bisa belajar di YouTube, karena banyak sekali konten-konten YouTube yang mengupload video-video tentang tatanan-tatanan aksesoris dalam sebuah dekorasi. Ikuti cara mereka, namun jangan mirip-mirip betul. Harus kita ubah sedikit nuansanya agar tidak, istilahnya tidak terlalu meniru dari dekorasi mereka itu sendiri. Juga dalam penataan kembang-kembangnya juga kita harus belajar banyak dari mereka para senior, karena mereka itu memiliki kreativitas sendiri. Tetapi kalau teman-teman mempunyai kreativitas sendiri, itu yang lebih baik teman-teman, karena
teman-teman telah menciptakan sesuatu yang baru dari teman-teman itu sendiri. Kalau teman-teman kebingungan dalam pembuatan jasa atau mencari di mana tempat jasa pembuatan pelaminan yang mewah, itu boleh teman-teman meminta jasa kami, karena kami juga selaku pembuatan jasa pelaminan bisa kami lakukan teman-teman. Hal itu akan saya jelaskan nanti di dalam video ini, dan akan saya sertakan nomor-nomor kontak kami. Silakan teman-teman boleh bertanya-tanya ataupun boleh hanya sekedar sharing, akan kami layani dengan baik. Teman-teman YouTube yang saya hormati, yang saya cintai, dalam sebuah dekorasi wedding, pelaminan yang mewah dan megah sangat diutamakan teman-teman. Kenapa saya bilang demikian? Karena dalam dekorasi wedding, tentulah mata para penonton atau tamu undangan akan terfokuskan kepada pelaminan. Karena di sanalah sepasang pengantin akan duduk bersanding. Jadi, jikalau pelaminan kita megah dan bagus, tentulah akan banyak yang tertarik para konsumen untuk memakai jasa-jasa kita tersebut. Jadi, untuk sebuah dekorasi pelaminan itu adalah kunci utama dalam menarik minat para konsumen. Namun bagi teman-teman yang ingin membuat pelaminan megah dan mewah itu, jikalau kebingungan bagaimana dan di mana tempat pembuatannya, teman-teman boleh memakai jasa kami, karena kami juga selaku pembuat pelaminan yang megah itu. Jadi, kalau teman-teman ingin membuatnya, boleh menghubungi WA saya yang ada di dalam video ini. Kami bekerja sama dengan salah seorang PO pembuatan pelaminan, yaitu PO Bulian Wedding. Beliau sudah memiliki kenamaan dalam pembuatan pelaminannya yang amanah, terpercaya, dan juga bisa melakukan pengiriman ke berbagai daerah. Dan setiap pelaminan beliau yang telah beliau ciptakan dari kreasi-kreasinya sudah dipakai di berbagai daerah dan merasa cukup puas dengan hasilnya. Jadi, kalau teman-teman ingin membuat pelaminan yang mewah itu, teman-teman bisa menghubungi saya dan juga bisa menghubungi beliau langsung. Karena itu teman-teman, dalam video ini saya akan membuat sebuah tutorial di mana bagaimana cara kita membuat pelaminan yang simpel, mudah, dan dari bahan-bahan yang sederhana pula, namun bisa memiliki hasil yang cukup luar biasa. Karena dalam sebuah dekorasi bukan saja dituntut akan mewahnya sebuah pelaminan, tapi juga dituntut akan bagaimana tatanan atau cara kita menempatkan aksesoris lainnya seperti vas bunga dan pengaturan kembangnya yang harus sesuai dan berpadu dengan pelaminan itu sendiri. Jadi di sini juga dibutuhkan kreativitas dari teman-teman untuk melakukan tatanan ataupun pengaturan dari kembang-kembang itu, dan juga pengaturan tata letak dari aksesoris lainnya. Kalau semuanya berpadu, kalau semuanya tertata dengan bagus, mudah-mudahan akan sedap dipandang mata dan akan menarik minat para konsumen untuk menyewa ataupun menggunakan jasa kita dalam perhelatan akbar seperti pesta-pesta
untuk resepsi wedding mereka itu sendiri. Nah, dalam video ini saya akan membuat tutorialnya. Adapun cara membuat pelaminannya mudah dari bahan sederhana itu, terlebih dahulu teman-teman harus menyiapkan bahan-bahannya. Di antaranya adalah kayu, karena kita di sini yang namanya pelaminan dari bahan sederhana menggunakan bahan kayu. Kayu reng yang berukuran 3x3 yang banyak dijual di tempat-tempat penjualan kayu-kayu, teman-teman. Jikalau tidak ada kayu reng, teman-teman boleh membeli beberapa keping papan lalu dibelah dengan menggunakan gergaji tangan ataupun gergaji mesin. Ikuti ukuran 3x3 itu. Kemudian teman-teman juga harus menyediakan triplek sesuai dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Kemudian cat juga sesuai dengan keinginan teman-teman sendiri. Dempul putih beli yang kiloan karena harganya cukup murah dan banyak dijual di toko-toko bangunan. Dan juga kita juga harus membeli cat yang juga kiloan yang juga banyak dijual di toko-toko bangunan. Kemudian kaca bekas, karena kita di sini akan mencoba membuat pelaminan yang berbahan kaca. Kalau untuk kaca bisa teman-teman beli di toko kaca yang selaku pembuatan seperti lemari kaca dan segala macamnya. Tentulah banyak kaca-kaca sisa mereka yang mereka tidak berguna juga, teman-teman. Teman-teman bisa membeli ataupun meminta kaca sisa tersebut, tapi ingat dalam ukuran 2 mili karena akan mudah untuk dibelah. Gunakan pembelah kaca yang juga ada jualnya di toko bangunan. Kemudian paku multirup. Kenapa pakai paku multirup? Karena memiliki payung atas cukup lebar, jadi tidak mudah untuk triplek itu jebol. Kalau semuanya sudah teman-teman sediakan, jangan lupa pula sediakan bor untuk merekatkan paku nanti agar ketika dipaku kayunya tidak pecah, teman-teman. Kemudian apabila semua itu sudah teman-teman persiapkan, kita lanjutkan pada tahap prosesnya. Untuk tahap proses ini teman-teman harus tonton sampai selesai agar tidak salah paham. Yaitu yang pertama, kita siapkan kayu itu tadi yang kita sudah ukur menurut ketinggian dari pelaminan kita itu sendiri. Untuk pelaminan akad nikah itu tingginya kira-kira 2,5 meter. Itu adalah ukuran standar. Sedangkan untuk pelaminan wedding atau pelaminan di luar atau di gedung itu dalam ukuran 3 sampai 3,5 meter. Kalau semua itu sudah teman ukur, lalu teman-teman siapkan tripleknya dan ukurlah kayu tersebut sesuai dengan lebar triplek. Kenapa? Agar dapat mempermudah kita dalam membuat atau mengatur dari lebar pelaminan kita itu sendiri. Kalau masalah tinggi itu menurut keinginan teman-teman, karena triplek itu bisa disambung. Kemudian kalau semuanya sudah tersedia dan mulailah kita untuk merekatkan semuanya itu, kita satukan kayu-kayunya. Kalau untuk ukuran triplek itu kira-kira lebarnya 1,22 meter. Itu untuk lebar triplek. Kalau banyaknya nanti itu terserah dengan keinginan teman-teman sendiri.
Kemudian pakulah kayu tersebut, satukan sesuai dengan lebar triplek dengan menggunakan paku yang saya sebutkan tadi. Kalau semuanya sudah dipaku dan sudah merekat dengan erat, lalu teman-teman mulai melakukan pemasangan kaca itu tadi. Namun sebelum itu, kaca itu harus kita atur besarnya agar sama rata. Dengan menggunakan pembelah kaca itu tadi, kita belah kaca itu sedikit demi sedikit hingga sampai kaca itu menjadi segi empat kecil. Lalu kita atur triplek yang akan kita tempelkan kaca itu tadi sebagaimana keinginan kita sendiri. Kemudian siapkan lem. Lem itu adalah lem Akaibon yang juga dijual kiloan. Beli yang kiloan teman-teman, karena kiloan itu harganya ya dapat miring sedikit lah. Kemudian kita masukkan lem itu ke dalam botol aqua kecil, lalu atasnya kita tutup dengan menggunakan kain, lalu kemudian kita lubangi sedikit agar lemnya mudah keluar. Kemudian baru kita oleskan ke triplek yang akan kita tempelkan kaca itu. Kemudian kita atur kaca-kaca itu tadi di atas triplek, kita renggangkan sedikit agar nanti mudah dalam memasukkan dempul putihnya. Kalau semuanya sudah kita atur, kita lem sedikit demi sedikit menurut kebutuhan kita sendiri, dan lakukan itu hingga kaca-kaca itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kita tunggu sampai kering, sampai kacanya melekat dengan erat agar tidak mudah lepas jikalau kita bawa kemana-mana itu nanti. Karena lokasi dari tempat wedding kita itu terkadang berbeda-beda, ada yang dekat, ada yang jauh. Jadi teman-teman sekalian, kalau sudah merekat erat, lalu kita kasih dempul putih itu ke lubang-lubang kaca itu, karena kaca itu sudah kita atur jaraknya sedemikian rupa, jangan terlalu jauh jaraknya, jangan pula terlalu dekat agar nat dari dempul itu bisa masuk. Kemudian kita oles hati-hati dengan rata semuanya hingga sampai tertutup oleh dempul-dempul tersebut. Kemudian setelah itu kita biarkan hingga sampai kering teman-teman. Untuk pengeringan bisa kita menggunakan cahaya matahari. Biarkan selama 1 atau 2 hari. Kita periksa apakah dempul-dempul itu sudah mengangkat dengan sendirinya agar mudah kita melepaskannya. Kalau sudah kering, lalu kita bersihkan teman-teman, sehingga hasilnya dapat sempurna menutupi lubang-lubang kaca yang renggang itu tadi. Kalau semua itu sudah teman-teman lakukan dan kaca itu sudah mengering dan sudah kita bersihkan, lalu kita cat sisa-sisa dari triplek yang tidak terkena kaca itu tadi dengan menggunakan warna sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau teman-teman ingin warna gold, ya kita beri cat warna gold. Kalau warna putih, kita kasih cat warna putih. Itu menurut keinginan teman-teman itu sendiri. Kemudian biarkan juga cukup kering. Kalau teman-teman ingin memberikan les di pinggir-pinggirnya, teman-teman juga harus menyediakan spons yang banyak dijual di dekorasi pelaminan, tempat toko-toko penjual dekorasi pelaminan. Kita beli spons putih. Biasanya spons itu lebarnya selebar triplek itu sendiri teman-teman. Lalu kita atur untuk
memberikan les di pinggir triplek itu tadi, di sisi atas, bawah, kiri dan kanannya sesuai dengan lebar kita itu sendiri. Kalau semuanya sudah, kalau teman-teman tidak ingin memakai les, juga tidak apa-apa, karena sudah dikasih cat, sudah cukup bagus. Kemudian teman-teman buat itu terus-menerus hingga sampai teman-teman butuhkan untuk pelaminan itu. Untuk pelaminan biasanya itu memiliki 8 hingga sampai 10 meter lebarnya. Jadi kalau untuk 8 meter berarti teman-teman harus membuat dinding pelaminan itu sekitar 6 atau 6 dinding. Kalau untuk 10 meter itu sekitar 7 atau 8 keping dinding pelaminan. Kemudian kalau teman-teman ingin memberikan motif lain, teman-teman bisa menurut kreatif dari teman-teman atau bayangan dari teman-teman itu sendiri. Maaf teman-teman, agak sedikit batuk. Kemudian kalau untuk pembuatan kiri dan kanan tiang-tiangnya itu juga menurut dari teman-teman itu sendiri. Jikalau teman-teman ingin membuat tiang segi 4, itu adalah biasanya dipakai oleh para pembuat pelaminan karena cukup mudah dalam membuatnya. Teman-teman hanya membuat balok-balokan itu dengan ukuran, kalau untuk dinding untuk kiri dan kanannya itu lebar maksimal 40 cm itu untuk lebar. Kemudian untuk tingginya sesuai teman-teman atur sendiri, mau tingginya bagaimana itu menurut keinginan dari teman-teman sendiri. Lalu tiang-tiang tersebut teman-teman buat motif-motifnya juga menurut keinginan teman-teman sendiri. Kalau mau pakai kaca silakan pakai kaca dengan aturan seperti yang saya sebutkan yang pertama tadi. Kalau teman-teman ingin menggunakan les dari spons, itu juga menurut keinginan teman-teman sendiri. Kalau teman-teman mau ukiran, ya silakan teman-teman memberi ukiran yang juga banyak tersedia di toko-toko penjual alat-alat dekorasi itu sendiri teman-teman. Kemudian kalau seandainya sudah selesai teman-teman lakukan semuanya itu, alangkah baiknya teman-teman untuk mencoba terlebih dahulu apakah pelaminan teman-teman sudah dianggap pas ataupun sudah sesuai dengan keinginan teman-teman. Cari tempat yang datar, kemudian teman-teman lakukan finishing sendiri. Untuk lakukan finishing ini teman-teman boleh meminta bantuan dari orang lain, karena untuk lakukan sendiri mungkin agak kerepotan ya teman-teman. Kemudian teman atur tinggi dan rendahnya apakah sudah pas atau belum. Kalau ada yang ketinggian boleh teman-teman potong dengan ukuran yang pas agar nanti sewaktu teman-teman memasangnya di tempat lokasi teman-teman tidak mengalami kesulitan dan kebingungan. Kalau sudah teman-teman lakukan itu dan sudah diukur sedemikian rupa, kemudian teman-teman coba lagi untuk melakukannya dengan dekorasi teman-teman sendiri, seperti pemasangan vas bunga dan juga pemasangan aksesorisnya. Perlu teman-teman ingat, pelaminan itu sangat dominan dengan menggunakan lampu. Jadi belilah lampu-lampu LED, lampu tembak kalau kami menyebutnya, karena lampu-lampu tersebut memiliki pencahayaan yang cukup banyak, bisa memenuhi seluruh dari pelaminan itu sendiri. Biasanya dalam dekorasi untuk lampu tembak itu menggunakan 3 sampai 4 lampu, 2 untuk di tengah dan kiri kanannya
Kemudian lakukan dekorasi teman-teman sendiri menurut teman-teman bagus, seperti penataan pas kembangnya, penataan kembangnya itu sangat dominan dengan sebuah dekorasi pelaminan teman-teman. Lakukan itu sebagus mungkin. Kalau mata teman-teman sudah melihatnya cukup bagus, niscaya hasilnya akan bagus di mata orang lain. Karena teman-teman adalah pecinta seni. Jadi setiap orang pecinta seni itu tentulah mereka akan melakukan kreasi-kreasi yang dianggap unik, yang mungkin bisa membuat pelaminan itu lain daripada yang lainnya, yang mungkin tidak bisa ditiru oleh orang lain. Karena itu imajinasi kita harus tinggi dalam sebuah dekorasi. Kalau untuk pelaminan akad, tidaklah terlalu repot dalam pembuatannya. Pelaminan akad itu cukup menggunakan 2 keping dinding untuk bahan dasar dari dekorasi itu sendiri. Sedangkan untuk tiangnya, jikalau teman-teman ingin membuatnya silakan, jikalau tidak ingin membuatnya tidak apa-apa, karena untuk akad nikah tiang kiri dan kanan atasnya itu tidak terlalu penting. Yang penting itu adalah dinding untuk dasar utamanya, karena mungkin ruangan yang tidak cukup besar untuk menampung dengan menggunakan tiang itu tadi. Untuk akad nikah biasanya dinding pelaminannya itu sekitar 2,5 meter. Itu adalah ukuran standar. Kalau di atas itu, karena maklum lokasi dari rumah para konsumen itu tentulah tidak sama. Kalau ketemu yang tinggi, ya alhamdulillah. Kalau ketemunya yang rendah, itu yang terkadang kita kerepotan dalam memasangnya. Tetapi kalau 2,5 meter itu rata-rata rumah dari konsumen itu tidak terlalu rendah, mungkin di atas 2,5 meter, dan itu sudah cukup pas untuk pelaminan akad. Kemudian untuk pelaminan akad ini teman-teman boleh menggunakan bahan dasar kaca. Kemudian kalau untuk pembelian alat-alat properti, teman-teman harus mencari tempat-tempat yang memang betul-betul terpercaya. Memang kalau di toko-toko banyak juga tersedia, tapi harganya cukup mahal teman-teman. Kalau teman-teman mau mencari yang lebih agak murah, carilah di tempat-tempat penjualan online, karena biasanya mereka itu menjual dengan harga grosir ataupun harga perusahaan. Seperti pembelian kembang, kalau di toko itu cukup mahal, satu lusinnya. Kalau kembang biasa itu harganya bisa 190.000 satu lusin. Ada juga yang 210.000 satu lusin. Kalau di grosir itu harganya banyak pilihan harga, tergantung dari budget kita itu sendiri. Namun untuk pembelian online, tanyakan dulu kepada rekan-rekan dekorasi di mana mereka membeli kembang-kembang tersebut. Kenapa? Karena mereka mungkin sudah tahu di mana tempat pembelian yang terpercaya, atau di mal-mal besar juga menyediakan kembang-kembang berbagai pilihan. Beli di sana harganya pun cukup murah teman-teman sekalian. Kalau untuk pembelian baju pengantin juga kita harus membelinya di butik-butik terkenal, seperti butik-butik penjualan baju pengantin online.
cari juga tempat-tempat yang terpercaya ataupun yang amanah dalam pemilihan ataupun pembelian itu. Kenapa saya bilang begitu? Karena banyak sekali kasus-kasus dari para dekorasi, rekan-rekan dekorasi yang banyak tertipu oleh penjual-penjual online. Karena itu carilah tempat pembelian online itu yang terpercaya dan amanah. Sedangkan untuk mahkota-mahkota juga kita harus mencari tempat yang amanah. Kalau mahkota itu saya rasa harganya tidak banyak selisih dari toko dan tempat-tempat penjualan perusahaan, karena mahkota di toko-toko itu juga sudah menjualnya dengan harga yang pas, teman-teman. Jadi kepada teman-teman dekorasi sekalian, dalam melakukan pekerjaan kita itu juga kita harus penuh kehati-hatian. Kenapa? Karena barang-barang kita itu, alat-alat properti kita itu bahannya cukup simpel dan mudah patah. Jadi harus hati-hati betul karena harganya yang cukup mahal. Kalau kita melakukannya dengan hati-hati, insya Allah alat-alat properti kita itu akan bertahan lama, teman-teman. Dan juga dalam pengangkutannya pun kita harus membawanya dengan benar-benar dan rapi, menyusunnya sehingga alat-alat tersebut tidak pecah. Apalagi pas pelaminan kita itu yang terbuat dari fiber itu gampang sekali untuk pecah, seperti bahan-bahan kaca dan segala macamnya. Jadi itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kita bisnis ini adalah bisnis yang lama, teman-teman, berkesinambungan. Kalau alat-alat kita rawat dengan baik, mudah-mudahan kita memakainya cukup lama. Tapi kalau kurang hati-hati, maka niscaya kita akan terus beli dan beli dan beli. Hal itu dapat menguras uang kita sendiri, teman-teman. Kemudian untuk bahan kursi pengantin, kalau teman-teman punya kreatif, bisa teman-teman membeli kursi-kursi bekas, baik itu di tetangga yang kursinya memiliki bahan ukiran. Teman-teman beli kursi mereka tidak terpakai itu dan teman-teman ubah sedemikian rupa. Catnya teman-teman ubah dan juga mungkin kain-kain kursinya teman-teman ubah. Itu menurut kreatif teman-teman sendiri. Carilah model-model yang tren pada saat ini. Kalau teman-teman mempunyai cukup uang, kalau teman-teman mau beli langsung ya juga tidak apa-apa. Karena untuk kursi itu banyak dijual di toko-toko penjualan kursi atau pembuatan kursi pelaminan, teman-teman. Kemudian untuk baju pengantin pun belilah baju pengantin yang menurut tren pada masa sekarang ini yang banyak dicari oleh para konsumen kita, khususnya para calon pengantin. Biasanya pada zaman sekarang ini sudah pandai sekali dalam memilih gaun pengantin. Jadi untuk itu, agar gaun pengantin kita tidak sia-sia atau membelinya tidak percuma, maka belilah yang tren pada saat ini atau model saat ini. Kemudian dalam penyiapan alat-alat dekorasi itu sendiri harus detail betul, yang mana yang harus kita beli dan yang mana yang harus kita siapkan cukup agak banyak. Karena para pengantin sekarang ini mereka itu selalu memilih atau selalu menginginkan sebuah WO itu banyak pilihan-pilihan seperti mahkota dan gaun. Karena itu kita membelinya jangan satu, belilah
yang cukup atau yang bisa dianggap banyak memiliki pilihan begitu. Itu penjelasan tentang alat-alat properti kita. Dan sekarang kita kembali kepada tutorial pelaminan tadi. Dalam pembuatan pelaminan itu sendiri, teman-teman harus juga melihat model-model saat ini. Kalau model saya sebutkan model kaca itu tidak akan ketinggalan sepanjang masa. Karena untuk model kaca itu sekarang ini masih sangat dicari oleh para konsumen. Selain menimbulkan efek yang bercahaya, juga bisa dipadu dengan alat-alat dekorasi lainnya. Seperti kembang-kembang segala macamnya akan memantul cahaya. Jadi istilah itu para penonton akan memandangnya sekitar atau mendapatkan dua pencahayaan dari yang utama dengan bayangan. Hal itu dapat mempercantik sebuah dekorasi pelaminan. Jadi usahakan dalam membuat pelaminan itu sesuai dengan kebutuhan kita sendiri. Dan juga harus membuatnya dengan hati-hati, dengan rapi, karena kerapian itu merupakan nilai plus bagi pelaku dekorasi atau pelaku pelaminan itu sendiri. Juga dalam segi make up, apabila teman-teman ingin membangun WO seperti ini, teman-teman harus mempunyai keahlian di salah satu bidangnya untuk mempermudah teman-teman dalam mengembangkan bisnis ini. Mungkin teman-teman ada yang bisa make up, itu adalah modal utama juga dalam pembangunan bisnis WO ini. Karena make up kita itu sangatlah dibutuhkan oleh para konsumen, apalagi kalau make up kita itu kelihatan bagus. Karena itu untuk menghasilkan make up yang bagus itu teman-teman harus banyak sekali menggali ilmu. Dan juga teman-teman harus membelikan alat-alat make up yang bertarif mahal. Karena kalau alat make up kita mahal itu tentulah akan mendatangkan hasil yang sangat memuaskan teman-teman. Para make up profesional itu menggunakan bedak-bedak yang mahal itulah, sehingga hasil make up mereka itu tampak sangat luar biasa. Kalau kita tidak terlalu paham di make up itu sendiri, tetapi kita memiliki alat-alat make up yang luar biasa itu, yang mahal itu, niscaya hasilnya sama dengan mereka itu sendiri. Dalam video ini juga akan saya cantumkan contoh-contoh make up itu sendiri. Bagaimana teman-teman menilainya nanti, itulah hasil make up profesional dari tata rias saya Antosan Wedding. Karena di dalam make up itu tersendiri adalah para pelaku make up profesional batang hari. Dan saya melihat dari alat-alat make up mereka tersebut memang memiliki alat-alat yang mahal teman-teman. Karena itulah hasilnya memang sangat luar biasa. Kemudian teman-teman juga harus belajar bagaimana penataan jilbabnya, penataan alisnya, penataan gaunnya, aksesoris apa saja yang pantas untuk dipakai atau disematkan pada pengantin itu sendiri. Itu adalah merupakan nilai jual kita terhadap konsumen, dan juga dapat mempercantik atau dapat memperindah dari pasangan pengantin itu sendiri. Karena itu juga dibutuhkan kreativitas dari teman-teman sendiri, bagaimana cara untuk membuat pengantin itu tampak cantik atau tampak pas pakaiannya
dipandang mata. Hal penting lagi dalam dekorasi pelaminan itu adalah kamar pengantin. Untuk kamar pengantin ini biasanya kami menggunakan kain bermotif bunga-bunga atau kembang-kembang. Tetapi kalau sekarang ini cukuplah dengan menggunakan kain putih yang dilapisi dengan brokat putih pula. Itu dapat menambah kenyamanan dan kesejukan dari dalam kamar tersebut dan dapat menilaikan efek foto yang juga luar biasa. Juga penataan dekorasi kembangnya juga harus kita atur sedemikian rupa agar kamar itu tampak cantik dan juga orang-orang akan betah untuk berada di dalamnya karena merasa nyaman di dalam kamar pengantin tersebut. Alas kasurnya, bantalnya, sarung gulingnya juga harus serasi dengan alas kasur itu sendiri. Pada masa sekarang ini alas kasurnya ngetren dengan alas kasur yang berbulu-bulu itu teman-teman, yang bertekstur lembut. Itu banyak dijual juga di online, di tempat-tempat penjualan butik-butik ternama di daerah Jawa. Banyak sekali menyiapkan berbagai model ataupun warna dari alas kasur itu sendiri. Belilah itu secukupnya, juga agak murah kalau kita membeli langsung secara online teman-teman. Beda kalau kita membeli di tempat toko-toko jahit ataupun di bahan yang sudah ada di toko-toko biasa, tentulah mereka akan menempatkan harga yang tinggi, 2 kali lipat dari harga pabrik. Jadi kalau kita ingin mendapatkan harga yang murah, belilah di tempat-tempat butik online karena mereka menjualnya dengan harga yang sudah distandarkan. Mungkin kita dikenakan akan ongkos kirim, tetapi saya rasa ongkos kirim itu tidaklah terlalu besar bagi teman-teman sendiri. Kemudian dalam dekorasi akad nikah, untuk dekorasi akad nikah ini alangkah baiknya teman-teman tidak terlalu banyak menggunakan kembang agar dekorasinya tidak terlalu norak ataupun tidak terlalu ramai. Karena kalau dekorasi yang terlalu ramai di dalam tempat nikah itu akan nampak tidak bagus lagi atau kurang sedap dipandang mata. Jadi walaupun sedikit memakai kembang, tapi kalau penataan kita itu bagus, mudah-mudahan akan hasilnya juga akan lebih bagus. Nah, jadi teman-teman, itu tadi tutorial saya. Kalau teman-teman ingin membuat pelaminan yang mewah, bisa menghubungi kami di nomor kontak yang saya sudah siapkan di atas tadi, baik nomor kontak saya pribadi maupun nomor kontak PO itu sendiri. Niscaya dijamin teman-teman semua, teman-teman tidak akan kecewa, teman-teman akan merasa puas, dan juga teman-teman bisa merequest bagaimana cara, bagaimana bentuk, bagaimana nuansa dari pelaminan teman-teman itu sendiri. Dan kami pun menempatkannya dengan harga standar teman-teman. Tetapi kalau untuk di luar daerah mungkin teman-teman dikenakan ongkos kirim dari pengiriman barang tersebut. Tetapi untuk ongkos kirim ini teman-teman bisa langsung chat ke jasa pengiriman barang. Itu ada juga di situs. Bisa teman-teman bernegosiasi dengan mereka, kami tidak mengenakan ongkos kirim. Teman-teman bisa langsung jemput ke tempat kami. Kemudian kalau teman-teman menginginkan bersih langsung kami pengiriman, kami juga akan mengenakan ongkos kirim tersebut.
Namun kalau ongkos kirim tempat kami ya mungkin bisa kami berikan sedikit pengurangan untuk bonusnya, karena sudah satu paket yaitu pembuatan pelaminan, satu paket dengan ongkos kirim, mungkin bisalah kami nego akan harganya teman-teman. Dijamin teman-teman tidak kecewa karena kami adalah jasa pembuatan pelaminan yang amanah, terpercaya, dan juga akan berusaha untuk membuat pelaminan itu bagus dan juga sesuai dengan keinginan dari teman-teman itu sendiri. Dan di dalam video di atas tadi saya sudah tempatkan contoh-contoh pelaminan yang sudah di request oleh para konsumen dan sudah dipakai di berbagai daerah. Mereka menyatakan kepuasan akan hasil dari pembuatan kami itu sendiri. Coba teman-teman perhatikan bagaimana bentuk dari pelaminan itu, cukup mewah dan megah bukan? Karena itu kami akan membuat sedetail mungkin, sebagus mungkin, karena kami adalah di jasa pembuatan pelaminan. Kalau konsumen merasa senang dan puas, maka kami pun merasa ada kebanggaan di dalam hati kami. Karena itu teman-teman tidak usah ragu untuk memakai jasa kami dalam pembuatan pelaminan ini. Kemudian teman-teman juga harus membuat suatu gebrakan baru. Kenapa? Karena pada masa sekarang ini kita dituntut untuk melakukan gebrakan baru dalam dekorasi kita itu sendiri. Ada hal berbeda dari dekorasi kita itu sendiri. Kenapa saya bilang begitu? Karena dengan demikian kita dapat mendongkrak bisnis kita untuk lebih maju dan banyak dipakai dan dicari oleh para konsumen lainnya. Lihat saja para WO kenamaan yang pernah ada di Indonesia ini, mereka selalu mengeluarkan gebrakan atau desain baru dalam dekorasi mereka. Karena itu mereka tidak segan kadang untuk menyewa dekorasi terkenal, walaupun membayar kocek yang cukup mahal, tetapi memiliki hasil yang bagus teman-teman. Karena itu jikalau teman-teman ingin usahanya bagus atau usahanya cepat berkembangnya, gunakan jasa dekorasi kenamaan. Biasanya mereka itu bekerja sangat memuaskan hasilnya teman-teman. Terkadang mereka juga ingin paket yang lengkap. Dalam dunia dekorasi wedding, paket yang lengkap itu adalah yang namanya menyediakan tarup dan juga menyediakan pelaminan, make up, henna, dan segala macamnya teman-teman. Tetapi kalau teman-teman tidak memiliki modal yang cukup banyak, boleh teman-teman membuat pelaminan atau menyediakan dekorasi pelaminan, karena tarup itu masih banyak penyewaan tarup di tempat teman-teman. Bisa gunakan jasa mereka dalam menyukseskan pelaminan kita itu sendiri. Tetapi kalau teman-teman punya modal yang cukup besar, apa salahnya teman-teman menyiapkan tarup-tarup, jadi teman-teman tidak pusing-pusing lagi untuk melakukan penyewaan tarup. Karena biasanya tarup-tarup tersebut, apalagi pada saat-saat musim pengantin, mereka itu selalu penuh jadwalnya teman-teman. Jadi kita jauh-jauh hari selalu mendaftar terlebih dahulu, takut tidak kebagian lagi akan tarup. Tetapi jikalau teman-teman mempunyai tarup sendiri, maka teman-teman akan mudah dalam proses penerimaan job dari para konsumen. Untuk tarup ini memang modal cukup besar teman-teman. Itu per unitnya kalau kita terima jadi beserta atap itu saja sudah memakan uang 4 juta rupiah per unit.
Sedangkan tarup itu kita tidak membutuhkan per unit, tapi minimal 10 unit itu minimal harus dimiliki oleh sebuah WO kalau untuk langsung penyediaan tarup. Belum lagi pembelian kain-kainnya, background-backgroundnya yang tidaklah sedikit teman-teman. Minimal setiap pelaku WO pemula harus menyiapkan kain background itu minimal 15 bal. Satu balnya itu uangnya sekitar 1,3 juta rupiah. Jadi kalau 10 bal sudah 15 juta, itu hanya untuk kain. Itu pun kita harus memiliki minimal 3 warna kain sesuai dengan keinginan kita itu sendiri. Kalau satu kain, niscaya kita tidak bisa menyediakan satu kain, karena untuk tarup itu minimal 3 warna kain dalam sekali pakai untuk dekorasi tarup. Belum lagi panggung-panggungnya, panggung pelaminan harus menyediakan 2 set, sedangkan panggung untuk musiknya juga harus menyediakan 2 set, kursi tamu, sarung kursi tamu, meja, sarung meja, dan segala macamnya. Itu kita harus menyiapkan kocek minimal 80 juta untuk pembuatan tarup itu. Kalau langsung ke pelaminan itu kita harus menyiapkan uang sekitar 250 juta. Itu di luar pembelian armada. Kalau kita langsung pembeli armada, tentulah akan mengeluarkan kocek yang banyak teman-teman. Karena itulah para pelaku wedding terkenal itu, mereka memang menyiapkan modal yang besar, sekurang-kurangnya 1 miliar dalam pembukaan WO ini. Tetapi bagi teman-teman yang memiliki modal sedikit, boleh teman-teman hanya menyiapkan tarup saja barangkali, atau pelaminan saja barangkali. Sementara kalau untuk tarup bisa kita sewa di tarup-tarup yang ada di tempat kita itu sendiri. Kemudian teman-teman juga harus melihat betul bagaimana situasi kondisi sebelum pemasangan tarup, karena lokasi dari pemasangan tarup rumah konsumen itu berbeda-beda. Ada yang tanahnya datar, ada yang tanahnya miring, ada di bawah kabel listrik, ada dipenuhi dengan kayu-kayu besar. Jadi sebelum melakukan pemasangan tarup, kita lihat dulu kondisi di lapangan teman-teman, agar tidak memakan waktu dan tidak kebingungan dalam proses pemasangan tarup itu sendiri. Karena pemasangan tarup itu adalah yang pertama kali atau awal sekali dalam dunia dekorasi. Kalau dekorasi tarup kita pun bagus, itu mendukung juga WO kita akan terkenal nantinya. Karena konsumen itu juga membutuhkan dekorasi tarup yang bagus teman-teman. Juga atapnya harus kita perhatikan, kalau sudah bocor kita perbaiki, karena kita tidak sanggup menghadapi komplain-komplain dari konsumen itu nanti. Karena para konsumen itu tentulah tidak menginginkan tarup-tarup yang bocor dalam perhelatan akbar mereka itu nanti. Apalagi jikalau datangnya musim penghujan, itu kita harus berhati-hati betul dalam pemasangan atap. Karena itu carilah anak buah kita yang betul-betul berpengalaman dalam pemasangan tarup, bukan yang abal-abal. Kalau yang abal-abal, tentulah kita sendiri yang akan rugi nantinya. Dan juga dalam pemasangan tarup itu harus kita ikat dengan tali kiri dan kanannya, karena kita tidak tahu alam
mungkin datang angin kencang yang membuat tarup kita itu dapat roboh. Tetapi kalau kita sudah pasang tali-tali di kiri dan kanannya, mudah-mudahan tidak akan roboh apabila tertiup angin kencang, teman-teman. Jadi pelaku WO itu harus berhati-hati betul dan harus memahami betul baik situasi di lapangan maupun berhadapan dengan para konsumen itu sendiri. Jadi untuk itu teman-teman, kita harus benar-benar memahami dunia dekorasi. Belajarlah dengan para pelaku dekorasi senior, bagaimana mereka itu melakukan dekorasi, menghadapi para konsumen, dan juga cara mereka dalam mengembangkan bisnis itu sendiri. Teman-teman bisa buka-buka di channel YouTube, teman-teman juga bisa bertanya langsung dengan pemilik PO. Kalau perlu teman-teman mintalah bekerja untuk sebentar dengan mereka untuk memahami dan mendapatkan sedikit pengalaman dalam melakukan atau berkecimpung di bisnis ini. Karena pengalaman teman-teman walaupun sedikit sangat dibutuhkan di dalam bisnis ini, agar nantinya teman-teman tidak kelabakan dan juga tidak kebingungan dalam proses pemasangan alat-alat dekorasi itu sendiri. Teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, demikianlah tutorial mengenai pembuatan pelaminan mudah dan simpel dari bahan sederhana yang saya buat ini. Walaupun agak panjang, tetapi saya di sini ingin mencoba menjelaskan sedetail mungkin bagaimana apa yang harus dihadapi dalam dunia dekorasi, agar teman-teman dapat paham dan juga dapat belajar dari video saya ini. Karena kita di sini dituntut saling bekerja sama, saling memberikan tip-tip, saling memberikan pengajaran-pengajaran yang penting kepada rekan-rekan pelaku bisnis WO ini. Karena bisnis WO ini adalah bisnis Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman YouTube dimanapun Anda berada, itu jumpa lagi di channel saya Antosan Wedding, jasa kita channel ini yang bermuatan adalah konten jasa positif, konten-konten mengenai wedding dan berhubungan dekorasi. dengan pandangan Semuanya mata. dikupas Jadi, secara lengkap hanya di channel kita harus ini. bisa memanjakan Karena itu mata teman-teman para konsumen semuanya dan para jangan pernah penonton bosan untuk agar mengikuti setiap video-video bisnis dari kita saya. ini dapat berkembang Mungkin dan salah satu dapat video dari dipakai saya oleh dapat masyarakat bermanfaat dan luas dapat memberi ke depannya inspirasi nanti. bagi teman-teman sekalian. Kalau dekorasi kita Pada ini video bagus, kali ini saya akan mudah-mudahan membuat sebuah insya Allah tutorial BO tentang kita akan bagaimana cepat cara berkembang pembuatan dan kita pelaminan akan yang mudah, kebanjiran job simpel, ke dan dari depannya bahan yang nanti. sederhana. Jadi untuk itu Namun sebelum kita lanjut kehatian pada videonya, dan alangkah juga lebih baiknya teman-teman keikhlasan subscribe dan juga terlebih dahulu. Tekan segala tombol ilmu notifikasinya agar harus dapat teman-teman tercurahkan mengikuti setiap dalam video terbaru mendekorasi dari saya, ataupun dalam dan memulai juga berikan usaha like dan di bisnis komentarnya. ini. Dan juga kalau perlu Demikianlah di-share dan teman-teman yang bagikan dapat kepada saya teman-teman sampaikan kalian. dalam video ini. Jikalau ada salah cakap atau salah penyampaian, saya mohon maaf. Dan jikalau terdapat ketidakpahaman dari teman-teman boleh bertanya langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ataupun ke teman-teman YouTube dimanapun WA Anda berada. yang Jumpa lagi di channel saya Antosan Wedding, nomor kontak channel yang saya bermuatan di video konten ini. positif, Terima konten-konten kasih saya mengenai ucapkan wedding dan untuk dekorasi. Selamat Semuanya dikupas secara menjalankan segala lengkap hanya di channel ini. aktivitasnya. Karena itu Dan teman-teman apalagi pada semuanya sekarang ini jangan pernah musim bosan corona, untuk mengikuti di mana setiap dunia video-video dekorasi dari saya. dihentikan untuk sementara Mungkin salah waktu, satu video dari dan saya saya dapat minta bermanfaat doanya dan juga dapat kepada memberi teman-teman inspirasi bagi agar teman-teman sekalian. pandemi corona ini cepat Pada video berakhir kali ini dan saya akan kita membuat dapat sebuah kembali tutorial menjalankan bisnis tentang kita bagaimana cara sebagaimana pembuatan biasanya. pelaminan yang mudah, Itulah dapat simpel, sampaikan. dan dari bahan yang Sekali sederhana. lagi saya ucapkan Namun banyak sebelum terima kita lanjut kasih pada dan mohon videonya, maaf alangkah atas lebih segala baiknya teman-teman subscribe kekurangan-kekurangannya. terlebih Dan saya dahulu. akhiri dengan wabillahi Tekan tombol taufiq wal notifikasinya hidayah. agar dapat teman-teman mengikuti setiap video-video terbaru dari saya, wabarakatuh. dan juga Sampai berikan jumpa like dan kembali komentarnya. pada video-video Dan juga saya kalau perlu selanjutnya di-share nanti. dan bagikan Dan kepada jangan teman-teman pernah bosan kalian. untuk mengikuti konten-konten saya selanjutnya nanti. Oke, salam persahabatan, salam perdamaian, sehat selalu saya doakan. Dan juga saya berharap
Semoga bisnis teman-teman dapat berkembang.